Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Mari pagi ini kita buka hati kita lebih lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya biar terus kebaikan Tuhan mengalir bagi setiap kita. Yang mau katakan amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bawa setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Kau. Hingga kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami. Kan nyata dalamku. Mari buka hati lebih lagi. Katakan, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini Tuhan. Alangkah
setiap kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan kemuliaan-Ku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama lebih lagi katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau. Kami sembah Engkau pagi ini Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari Bapak Ibu lebih lagi kita sembah Dia, sembah Dia. Engkau Tuhan pujian setiap kami. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan bagi setiap kami. Oh haleluya. Ya terus kami mengalami Engkau pagi ini Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan, hadirat-Mu penuh melingkupi setiap kami. Oh, syaralabaralabaralabaralaba. Mari lebih dan lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Sembah Kau Tuhan. Menyembah-Mu Yesus.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Hingga kemuliaan-Mu sungguh nyata bagi kami, Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Ku sembah, ku sembah. Amin. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi lebih sungguh lagi. Angkat kedua tanganmu, katakan Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan kemuliaan kami, kekudusan-Mu penuhi kami. Ku sembah Kau, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Biar terus dinyatakan kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami percaya hadirat-Mu kekuatan bagi kami. Sungguh Tuhan, haleluya. Sebab itu kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Amin. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Katakan saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Saat aku menyembah. Mari jemaat Tuhan bisa lebih lagi sambil angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan, kami alami. Urapan-Mu ku rasakan saat aku, saat kami Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan.
sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami disertai, kami dilindungi Tuhan. Kami percaya biar kebaikan Tuhan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami siap bersuka cita, bersorak-sorai pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya kebaikan Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Bisa tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi. Umat Tuhan sorakan haleluya. Tuhan kita baik, amin. Boleh katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Siap bersuka cita lebih lagi, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dengan ucapan syukur kami bawa di hadapan mulia Tuhan. Haleluya. Bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu sampai di depanmu, sambil menceritakan kasih. Boleh angkat kedua tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Boleh angkat coba. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangan sama-sama. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih. Angkat tangan sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Katakan engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangannya lebih tinggi lagi bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama sekali lagi angkat kedua jempolmu. Katakan engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Sekali pernah lagi jemaat Tuhan katakan engkau baik. Engkau baik. Jempolnya boleh diangkat tinggi-tinggi, come on. Haleluya. Sangat kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. katakan engkau baik Tuhan. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Engkau berubah. baik, Engkau baik, sangat baik.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan setiap hamba Tuhan yang melayani. Dan kita mau berikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Tuhan hadir di tempat ini saudara-saudara. Terus sembah Dia. Haleluya. Tuhan jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah anak-anak yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang terbeban Kau lepaskan ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Amin. Buka hatimu, buka hatimu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya.
yang luar biasa ya Tuhan. Masuk dengan hati tulus, Anak-anakmu ya Bapa. menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, Kami menyembahmu Tuhan. ku sembahmu, ku menyembahmu, Sebab Kau layak Tuhan. ku sembahmu, Sebab namamu namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. ulangi lagi dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Layakan kami anak-anakmu ya Bapa. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Masuk ruang Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Sebab Kau layak disembah Tuhan. ku menyembahmu. Sebab Kau layak disembah Yesus. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembah. Sebab namamu Sebab namamu kudus,
dia. Terima kasih. Bapa, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami ya Tuhan. Kami percaya memiliki Allah yang besar, yang luar biasa ya Tuhan, yang selalu memperhatikan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Beracaralah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan, itu semuanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus semua anak-anak-Mu ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu baik, dan juga buat Pak Yohan yang sudah memberikan kesempatan pada saya, dan juga untuk Pak Mario, dan juga untuk Pak Heron. Semua karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya ada di sini. Saudara, nama saya Yosua. Nama dunia saya yaitu Merli Brendo Christian. Mungkin ada yang bilang, gaya-gaya sekali ganti-ganti nama. Jadi bukan gitu saudara-saudara. Ceritanya begini. Suatu hari ada hamba Tuhan, dia dari GBI, Keluarga Allah. Saya tidak kenal sama sekali sama hamba Tuhan ini. Kemudian dia datang ke Bali, dia berkunjung. Sebetulnya dia mengenal salah satu dari keluarga kita, gitu. Tapi dia tidak mengenal saya. Kemudian dia main-main ke tempat saya. Waktu itu saya sedang bekerja. Jadi dia bilang sama istri saya bahwa, kok aku pengen ketemu suamimu ya, gitu. Ketika dia pulang, saya datang, jadi salipan terus. Kurang lebih ada berapa kali itu salipan terus. Tapi dia terus datang karena dia pengen tahu saya gitu. Karena dia bilang dia disuruh Roh Kudus untuk nemuin saya gitu. Akhirnya ketemulah dia sama saya. Saya duduk. Akhirnya dia bilang, namamu Yosua, digituin. Sudahlah, namamu Yosua gitu. Pikir saya kan, wah enak sekali ganti-ganti nama orang ini. Saya bilang, Bu, saya bergumul dulu Bu ya. Nanti saya akan kasih jawabannya. Kemudian dia pulang, saya bergumul, dan Tuhan teguhkan, oke, namamu Yosua. Akhirnya dia datang lagi, dia bilang, Bu, saya terima nama itu. Akhirnya kita berdoa. Jadi itulah sejarah singkat yang mungkin saya belum menceritakan kepada siapapun mengenai penggantian nama saya. Jadi nama secara rohani saya Yosua, nama dunia saya Merli Brendo Christian. Jadi terima kasih saudara-saudara. Saudara, kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu suatu anugerah dari Tuhan? Amin. Tema saya pada pagi hari ini yaitu sepenuh hati.
Saudara, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan di dalam hidup ini jika kita tidak melakukannya dengan segenap hati. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu bekerja, baik itu berbisnis, baik itu berolahraga, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak boleh dengan setengah-setengah. Apalagi menyembah Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Betul? Nah, mari kita sama-sama belajar mengenai sepenuh hati ini di dalam kitab Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Saudara, siapakah Kaleb? Kaleb adalah salah satu pemimpin dari suku Yehuda. Di Israel terdapat 12 suku. Tentunya di masing-masing suku itu memiliki satu pemimpin. Dan dalam pemilihan pemimpin ini bukanlah hal yang gampang, saudara-saudara. Apalagi memimpin suatu suku. Nah, saudara, nanti ini saya akan cerita singkatnya saja. Mungkin nanti saudara bisa baca selebihnya di rumah di kitab Bilangan ini. Saudara, ke-12 pemimpin ini, mereka sama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan ke-10 tulahnya yang luar biasa itu. Dan ke-12 pemimpin ini juga, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membelah laut Tiberau sehingga bangsa itu bisa melewati di tengah-tengahnya. Dan yang ketiga, bagaimana mereka menyaksikan ketika pimpinan Tuhan di padang gurun dengan tiang awan dan tiang apinya. Dan juga Tuhan sudah berfirman bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Musa dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, saudara, salah satu pemimpin ini yang disuruh Tuhan adalah Kaleb. Nah, dari ayat di atas kita bisa tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memerintahkan ke-12 pengintai ini. Jadi bukan Musa, saudara. Lalu Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan juga Musa berpesan bahwa amatilah negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri itu? Baik atau buruk? Dan lain sebagainya. Kemudian pergilah ke-12 pemimpin itu memasuki tanah Kanaan. Dan sesampainya mereka di situ, saudara, kita mencatat memang mereka menyaksikan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa negeri itu memang luar biasa baiknya. Berlimpah susu dan madunya. Tapi, ini yang buat tapi, saudara.
Yang membuat mereka takut dan gentar, ke-12 pengintai ini adalah bahwa ternyata penduduk negeri itu orangnya besar-besar, saudara. Jadi diperkirakan bahwa tinggi mereka itu kurang lebih 3 meter. Jadi bisa dibayangkan tingginya besarnya seperti apa. Kalau saudara tahu ceritanya Daud dan Goliat, itulah mereka, orang-orang enak. Jadi inilah yang membuat mereka gentar, meskipun mereka sudah melihat bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Kemudian singkat cerita kembalilah ke-12 pengintai ini. Dan ke-10 pengintai ini, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut, mereka mulai gentar, dan mereka mulai mempengaruhi bangsa Israel. Mereka berkata begini, saudara. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Orangnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Nah ini saudara, kalau orang sudah takut, ya seperti ini. Jadi selalu melebih-lebihkan cerita apa yang dilihat mereka. Mereka lupa bahwa yang menyuruh mereka itu bukan Musa, tetapi Tuhan yang menyuruh mereka. Biasa kalau orang sudah takut kan, biar bagaimana caranya, biar mereka tidak jadi pergi. Betul? Nah tapi beda apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, saudara. Mereka berkata begini. Negeri yang kita lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jadi mereka tuh melihat dengan iman, saudara. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Sebab mereka akan kita telan habis. Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Wow, saudara. Bukankah ini suatu perkataan iman yang luar biasa, saudara? Di tengah ketakutan apa yang mereka lihat, tapi Yosua dan Kaleb tetap percaya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak mau mendengarkan Yosua dan Kaleb. Karena mereka sudah takut, sudah mendengarkan yang 10 pengintai tadi yang pertama. Jadi telinga mereka sudah tertutup dengan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Dan mulailah bangsa itu memberontak kepada Tuhan. Dan mereka berteriak-teriak, bayangkan berapa juta penduduk saat itu, mereka berteriak-teriak sangat keras. Dan kedua pemimpin ini, yaitu Yosua dan Kaleb, Alkitab mencatat bahwa mereka sampai hampir dilempari batu. Ya mungkin kalau Dedi ada di sana, mungkin dia akan teriak, voting, voting gitu, saudara. Kalau zaman sekarang kan beda dikit voting, beda dikit voting. Pada saat itu tidak ada, saudara. Karena pada saat di zaman Musa melanggar perintah Tuhan, hukumannya mati. Jadi tidak ada pilihan lain. Kenapa hukumannya mati? Sebab Alkitab mencatat bahwa Tuhan turun langsung yang memerintah bangsa itu. Jadi ketika bangsa itu memberontak kepada Tuhan, Tuhan sangat marah. Kenapa? Sebab dia tidak menghormati Tuhan. Dan dia tidak percayakan pimpinan Tuhan pada saat itu. Tapi saudara, di zaman kasih karunia ini, kita bersyukur kalau Tuhan berfirman, Tuhan masih kasih pilihan sama kita. Jadi Tuhan tidak pernah maksa. Imanlah yang berjalan. Tuhan hanya bilang, orang yang mengasihi aku, ialah orang yang melakukan firman-Ku. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan saat ini, itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, terjadi keributan yang hebat di situ. Yosua dan Kaleb tetap mempertahankan iman mereka.
Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang-orang yang memiliki visi ke depan. Sebab visi itulah yang membuat Yosua dan Kaleb bisa melihat situasi-situasi yang ada di depan. Raksasa-raksasa yang mereka lihat oleh kedua belas pemimpin ini tentu membuat mereka gemetar. Bukan Yosua dan Kaleb tidak gemetar, mereka gemetar juga saudara-saudara. Tetapi bagi Kaleb dan Yosua, di dalam ketakutannya, mereka tetap menaruh percaya bahwa kebesaran Tuhan dapat mengatasi raksasa-raksasa tersebut. Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Amin. Nah saudara, kalau Tuhan sudah menaruh visi kepada kita, itu artinya bahwa Tuhan sedang bermaksud membawa kita ke arah visi tersebut. Yang menjadi bagian kita adalah tetap teguh percaya bahwa kita pasti sampai kepada janji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan Engkau ajaib. Apa yang membuat Kaleb berbeda dari pemimpin lainnya? Alkitab mencatat bahwa Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Dalam terjemahan bahasa Inggris lain dikatakan bahwa Kaleb memiliki roh yang berbeda. Kaleb dianggap berbeda karena tidak sama cara dia menanggapi dengan pemimpin lainnya, saudara. Di saat bangsa Israel mengatakan kegagalan, Yosua dan Kaleb memperkatakan kemenangan. Dan saat orang Israel percaya pada berita buruk, Yosua dan Kaleb tetap percaya akan firman Tuhan.
Dan saat orang Israel mengeluh, Yosua dan Kaleb berkata, tolong jangan memberontak kepada Tuhan. Dan saat orang-orang Israel melihat ke belakang, yaitu tanah Mesir, Yosua dan Kaleb memandang ke depan, ke tanah perjanjian. Dan Alkitab mencatat pada akhirnya Yosua dan Kaleb menerima segala kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Saudara, dari kisah di atas, kita bisa belajar juga bahwa di dalam mengikut Tuhan, kita tidak bisa seenak hati kita, saudara. Kalau kita nyaman, ya kita ikut. Kalau kita cocok dengan firman Tuhannya, kita lakukan. Zaman sekarang kan seperti itu, saudara. Kalau kita tidak cocok dengan firman Tuhannya, ya kita tidak lakukan. Kadang-kala kalau kita tidak cocok, kita mulai goyah pada Tuhan. Kita mulai goyah, masa sih Tuhan? Apa benar sih Tuhan? Pasti begitu, amin. Nah, mengikut Tuhan itu tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Jadi di dalam keadaan senang atau susah, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya mengikut Tuhan dengan segenap hati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa situasi saat ini tidaklah mudah bagi kita semua. Bahkan bagi seluruh dunia inilah situasi yang sangat-sangat sulit. Banyak pekerja mulai di PHK, banyak usaha-usaha mulai tutup. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hilang pengharapan karena situasi ini, betul? Mungkin mereka berkata, Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan. Bahkan aku sudah berpuasa untuk keluar dari situasi ini. Tapi kenapa engkau tidak menjawab juga Tuhan? Saudara, dalam situasi saat ini, kita harus memiliki roh yang berbeda. Roh yang kuat seperti Yosua dan Kaleb. Bagaimana kita harus belajar untuk tetap mempercayai Tuhan yang tidak berubah. Di tengah situasi yang sulit saat ini, kita harus tetap bersyukur dan belajar taat akan kehendaknya. Sebagai tanda kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita? Saya mencatat ada dua hal di sini, saudara-saudara. Yang pertama, jangan pernah melupakan mujizat yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian.
Mereka lupa akan mujizat-mujizat yang sangat dahsyat yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin itu, mereka melihat, mereka melupakan Tuhan. Sehingga mereka menjadi takut. Dan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kita bisa belajar di sini. Kita bisa belajar dari Kaleb. Bahwa selama di tanah Mesir. Dan juga bagaimana dia berjalan di tengah laut. Di mana Tuhan membelah laut itu, dia berjalan di tengahnya. Sampai bagaimana dia melihat pimpinan Tuhan di padang gurun. Dengan tiang awan dan tiang apinya. Dan selama perjalanannya itu, Kaleb menyimpan semua itu dalam hatinya. Dan dia tidak pernah melupakan kejadian itu, saudara. Dan dia betul-betul memperhatikan apa yang Tuhan firmankan melalui Musa. Dan dia menyimpan di dalam hatinya. Dan dia terus belajar taat. Sampai pada puncaknya semuanya itu teruji. Ketika ia beserta ke-11 pemimpin itu disuruh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Oleh karena dia memandang mujizat Tuhan, sehingga imannya mulai bangkit, saudara. Imannya mulai bangkit. Dan disitulah terlihat perbedaan antara pemimpin yang sekadar mengikut Tuhan dengan pemimpin yang benar-benar mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, yang jadi pertanyaan buat kita berada di posisi mana sekarang? Apakah kita berada di posisi ke-10 pemimpin itu? Atau kita berada di kedua pemimpin ini? Yang tahu jawabannya adalah kita sendiri, saudara. Silakan saudara renungkan. Saudara, di setiap kehidupan orang percaya, pasti Tuhan sudah membuat mujizat. Itu pasti. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah membuat mujizat dalam kehidupannya. Dan jangan anggap remeh itu, saudara. Biarpun kecil, kita jangan pernah anggap remeh. Nah, mengapa Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan setiap orang percaya? Yaitu sebagai tanda bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saudara, simpanlah mujizat itu dalam hatimu. Jadi ketika kita mengalami persoalan yang sangat berat, kita bisa menggunakan itu sebagai senjata untuk menguatkan iman kita. Nah, saudara, kalau ada anak Tuhan yang berkata, aku sama sekali tidak mengalami mujizat dalam hidupku selama aku ikut Tuhan. Saya mau katakan bahwa hatimu sedang dibutakan oleh iblis. Maka engkau tidak bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Nah, saudara, berkaitan dengan mujizat Tuhan ini, sebelum saya dipanggil Tuhan, kurang lebih 13-14 tahun yang lalu, saudara, saya adalah seorang karyawan di sebuah hotel yang ternama, di mana hotel ini beberapa kali dia mendapat peringkat the best hotel in the world. Jadi bukan di Indonesia the bestnya, the best hotel di dunia. Ya, mungkin Kang Arif sama Kang Han pasti tahu
Four Seasons ya. Saya bekerja di Four Seasons pada saat itu. Berkali-kali hotel ini mendapat peringkat terbaik. Jadi itu sangat menguntungkan bagi pihak hotel dan juga karyawannya. Karena dengan peringkat itu banyak sekali tamu-tamu terkenal di internasional nginap di situ. Bahkan saya juga bertemu dengan salah satu bintang film Hollywoodnya. Jadi ini keuntungan bagi karyawan juga. Pada saat itu posisi saya yaitu sebagai beach service, sebagai sailing instructor, dan juga sebagai lifeguard. Saudara, sebelumnya memang Roh Kudus menggerakkan saya untuk saya berpuasa selama 30 hari. Jadi saya tidak tahu kenapa Roh Kudus menyuruh saya puasa. Saya pikir cuma puasa biasa, saudara. Ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ketika waktunya mau habis, Roh Kudus lagi suruh puasa lagi. Ya, hampir 40 hari lah saya kira itu. Kemudian suatu ketika saya mengajak tamu untuk berlayar, saudara. Karena itu tugas saya. Jadi saya mengajak tamu berlayar ke tengah laut. Nah, di dalam perjalanan berlayar itu, jelas sekali saya mendengarkan suara Tuhan. Maukah engkau berhenti dari pekerjaanmu? Kaget saya, saudara. Dalam keadaan saya ngantar tamu itu, kaget saya dengar suara itu. Wah, saya bingung, saudara. Karena pada saat itu kan anak saya 3 dan istri saya cuma 1, saudara. 1 sampai sekarang ya 1, saudara. Jadi wah, gimana ya, keadaan itu sangat tidak bisa dibayangkan. Karena yang menopang cuma saya. Istri saya waktu itu memang dulu dia bekerja di Gapura, ya suatu perusahaan yang baik juga. Dia udah disuruh Tuhan keluar duluan. Kemudian saya yang setelah itu keluar. Sampailah saya di tepi pantai. Saya bergumul, saudara, dengan suara Tuhan itu. Saya bergumul berapa hari, saya tidak jawab ya. Dalam pergumulan itu, sempat saya berpikir, saudara. Kalau saya nolak, nanti Tuhan kirim ikan paus kayak Yunus makan saya. Saya berpikir seperti itu, saudara. Karena saya kerjanya kan di laut. Saya berpikir macam-macam, saudara. Waduh, gimana Tuhan? Saya takut itu, saudara. Di 3 hari dalam perut ikan paus bahaya gitu. Saya berpikir lagi, saya bergumul. Saya belum bilang sama istri saya kalau Tuhan berbicara seperti itu. Saya bergumul sendiri. Kemudian saya masuk kerja. Pergilah saya mencari tempat yang sunyi. Saya berdoa di situ, saudara. Saya bergumul tentang hal ini karena sangat berat, saudara. Saya bergumul. Akhirnya Roh Kudus menguatkan saya dan iman saya bangkit. Akhirnya saya mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau. Dan saudara, pada saat saya mengambil keputusan itu, jadi roh saya tuh terbuka, saudara. Saya melihat malaikat begitu banyak. Jadi saya tuh seperti di tengah stadion, dan malaikat itu semua memenuhi stadion. Mereka bersorak-sorak dengan suara keras. Mereka bertepuk tangan, bahkan sampai saya dengaran seperti siul-siulan itu. Ayo, mereka mendukung saya. Ayo berangkat. Itu, saudara, ketika saya memutuskan ya kepada Tuhan, seperti itu Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan itu tidak bisa saya lupakan sampai sekarang, saudara. Terus saya diam, jadi malaikat itu seperti ayo berangkat. Mereka menyuruh, sudah ngomong kepada manajermu. Akhirnya saya jalan, saya berkata kepada manajer saya bahwa ini cukup mendadak, saudara, bahwa saya akan berhenti. Dan mereka pun kaget. Mereka menyarankan saya jangan, coba pikirkan lagi 2 kali. Tapi Tuhan kan tidak mau begitu, saudara. Terbukti. Itu kan aturan hotel kalau berhenti bekerja, itu harus
mengasih jeda itu 1 bulan, saudara. Jadi saya mengikuti aturan itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi ketika saya bekerja, prepare di pantai itu, ketika saya prepare kan ada batu besar yang menopang payung, saudara. Jadi beratnya kurang lebih saya perkirakan itu antara 70 sampai 100 kilo, saudara. Itu berat batu itu. Jadi pada saat saya prepare itu, jadi batu itu jatuh di tengah-tengah tangan saya. Jadi saya ini dijepit antara batu, kedua batu berat ini. Dan saya punya cincin kawin pada saat itu. Sehingga tangan saya ini pecah, saudara. Nah, melalui kejadian ini, akhirnya saya dikasih DC lah dibilang ya. Jadi ya ini cara Tuhan. Tuhan tidak mau, jadi ketika kita bilang iya, jadi tidak ada lagi excuse, harus keluar. Tapi karena saya mengikuti aturan hotel, ya Tuhan juga punya cara sendiri untuk bikin saya segera keluar dari situ. Nah, dari kejadian itulah akhirnya sampai saya keluar. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup saya selama saya berhenti bekerja ini tidaklah gampang. Bahwa banyak sekali raksasa-raksasa yang saya hadapi beserta keluarga saya. Yang saya tahu ketika orang dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh dia akan menghadapi 2 hal. 1, perekonomian. 2, kesehatannya akan diuji sama Tuhan. Dan ini yang saya alami, saudara. Di mana posisi tidak bekerja, tapi saya harus tetap menjalani hidup. Saya harus tetap bagaimana caranya menafkahi anak dan istri saya. Dan itu tidak mudah. Kadang saya sedih, saya menangis, tapi menangisnya tidak di keluarga, saudara, di anak istri, karena tidak mau mereka terbeban. Saya sedih, memang banyak mujizat yang sudah buat dalam perjalanan hidup saya itu. Dan beberapa kali saya mulai goyah sama Tuhan. Karena pada saat saya dipanggil Tuhan itu usia saya kurang lebih antara 29 dan 30. Saya masih punya kemampuan, saudara. Itu pandangan saya. Saya memiliki beberapa sertifikat renang dan juga beberapa sertifikat lifeguard. Nah, kalau pandangan saya, kalau saya masih mau melamar, itu kemungkinan besar saya diterima dengan sertifikat dan pengalaman di hotel yang berbintang itu. Saya sempat berpikiran itu, tapi Roh Kudus mengingatkan saya. Dia bilang, ingat mujizat itu yang sudah aku lakukan. Saya berpikir, ya benar ya. Itu bukan manusia yang buat. Kalau tidak Tuhan yang buat, dia tidak seperti itu. Nah, oleh karena mujizat itulah, saudara, jadi itu membangkitkan kembali iman saya. Ini baru saya sadar apa yang dikatakan dalam bilangan ini. Beberapa kali saya goyah, saudara. Beberapa kali, bukan sekali 2 kali, beberapa kali saya sempat dibilang marah sama Tuhan, saudara. Kok istilahnya aku sudah ikut Tuhan, kok keluargaku tidak dipelihara, seperti itu, saudara. Tapi kembali Tuhan mengingatkan akan mujizat yang Tuhan sudah buat. Ya, bagaimana anak saya sakit Tuhan sembuhkan tanpa dokter. Bagaimana ketika kita memerlukan sesuatu Tuhan kirim orang. Jadi itulah, saudara, oleh karena mujizat Tuhan, saya bisa menjadi kuat sampai saat ini. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itu nyata sampai saat ini dalam kehidupan saya. Nah, saudara, saudara, ini lari sendiri di laptopnya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita
bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita baca dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Saudara, bersungut-sungut itu sama artinya dengan mengeluh. Mengeluh. Dan kalau itu tidak segera kita hilangkan, maka akan menjadi pemberontakan kepada Tuhan. Mengeluh akan menjadi pemberontakan kepada Tuhan. Oleh karena bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga perjalanan yang seharusnya 1 bulan, Tuhan membuat menjadi 40 tahun. Kita bisa geleng-geleng, saudara. Jadi, ini sangat merugikan bagi bangsa Israel, saudara. Saudara, terkadang jika sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan sama sekali dalam hidup kita, kita juga sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu semua hanya akan merugikan kita sendiri, saudara. Kita harus sadari bahwa bersungut-sungut itu hanya akan menghambat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan yang seharusnya sudah tergenapi, oleh karena kita sering bersungut-sungut sama Tuhan, apa dikit bersungut-sungut, apa dikit mengeluh, itu sebenarnya kita sedang mengulur janji Tuhan dalam kehidupan kita yang harusnya sudah tergenapi. Apakah kita ingin seperti itu, saudara, terjadi dalam kehidupan kita? Yang seharusnya rencana Tuhan sudah tergenapi, tapi oleh karena itu kita bersungut-sungut sehingga janji Tuhan itu jadi mundur. Saudara, bukan karena Tuhan mengulurnya sebenarnya, tapi kita sendirilah yang menghambat semuanya itu. Saudara, jangan sampai kita menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan mempunyai rencana dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai penutup, saudara, kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Jangan mau ikut Tuhan, terima yang baiknya saja. Yang tidak baik pun, kita harus terima, saudara. Dan ingat, setiap kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah sebuah proses, saudara. Itu adalah sebuah proses. Supaya kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan ingatlah bahwa Tuhan lebih tertarik dengan proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat ya, Tuhan lebih tertarik dengan proses, bukan dengan hasilnya. Karena di tengah proses itulah teruji apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, apakah kita sekedar mengasihi Tuhan. Ayub 23 ayat yang 10 berkata, Ayub 23 ayat yang 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa bagi kita semua, supaya kita diberi hati yang sungguh-sungguh kuat,
hati yang rendah hati, sehingga kita bisa mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan supaya kita bisa menerima kelimpahan yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Naikkan buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur. Naikkan syukurku Buat hari yang baru Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari cuma Tuhan katakan besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak PDP Yosua. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai hamba-Mu dengan setiap kerendahan hatinya. Biar Tuhan yang pakai lebih lagi bahkan pelayanan yang bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan untuk sekali lagi kita diberikan kehormatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya persilakan hamba Tuhan yang melayani. Dan diingatkan bagi setiap kita, jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin pagi ini ada yang baru pertama kali hadir, atau mungkin yang sedang berlibur, boleh lambaikan tanganmu. Ada?
Oh haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada lagi mungkin? Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya, kami atas nama Geraha GBI Kuta Bali di tempat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami percaya terus kasih Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Untuk Bapak Ibu mohon disimak, perhatikan untuk jadwal ibadah raya minggu depan. Di tempat ini akan diadakan 2 kali ibadah. Pukul 8 pagi pada ibadah yang pertama dan pukul 11 siang pada ibadah yang kedua. Karena pada ibadah yang kedua kita akan bersama-sama bergabung dengan GBI Tamini Square untuk mendengarkan firman dari Gembala Rayon 1I Bapak Pendeta Herondolf Anton. Sekali lagi diingatkan, ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat 2 tangan kita. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak, kami percaya ketulusan kemurnian hati itu yang membuat seseorang dipakai Tuhan. Kiranya dalam ketulusan ini biar terus Tuhan pakai hamba-Mu Pak Joshua dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya setiap panggilan dan rencana Tuhan indah bagi hamba-Mu dan keluarganya, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna pasti terjadi. Oleh karena setiap keputusan radikal akan melihat penyataan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Setiap putra Bapa yang berani mengambil keputusan radikal pasti ngalami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar diberkati Pak Joshua dan seisi rumahnya. Terima kasih. Demikian pun persembahan kolekte diakonia Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan juga perpuluhan kami kembalikan kepada Tuhan. Semua kami lakukan dengan segenap hati kami. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pun untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan sukacita. Diberkatilah Indonesia dengan damai sejahtera. Diberkatilah Indonesia dengan kesembuhan. Diberkati Bapak Presiden Jokowi. Diberkati Bapak Wakil Presiden Kiai Maruf Amin. Beserta keluarga pemimpin-pemimpin kami ini. Diberkati Gembala Sidang dan keempat wakil beserta keluarganya. Diberkati Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Heron, beserta ibu, ketiga putranya, ketiga menantu, semua cucu diberkati Tuhan. Diberkatilah Pulau Bali dengan kesembuhan. Bali disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Bali adalah zona hijau. Kami berdoa dalam nama Yesus, pariwisata bangkit kembali, perekonomian bangkit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Putra putri kerajaan sorga, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita yang percaya. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan berkati.